Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Wow, baik semua ya. Ya, Bu. Sudah pada sarapan? Sudah. Tadi aku makan mangga. Makan mangga? Iya. Gak sakit perut? Enggak, soalnya itu jus. Oh, Aku minum makan jus. bubur, Bu. Oh, makan bubur. Jengkol. Makan jengkol. Iya. Bau dong napasnya. Enggak mau dekat-dekat. Jangan gitu. Enggak. Tetap gosok gigi kan? Iya, Bu. Iya, bagus. Baik. Wah, semangat sekali ya. Karena udah sarapan jadi energinya makin tambah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita ini diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Untuk Napitri, boleh memimpin doa ke depan? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, mari teman-teman dan juga Ibu Guru kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Napitri. Sama-sama, Ibu. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Ya, Ibu. Jika Ibu memanggil namanya, tolong dikatakan hadir. Ya, Bu. Riris. Hadir, Bu. Baik. Ada Aurel? Hadir, Bu. Hadir. Fitri? Hadir, Bu. Baik, ternyata hadir semua ya. Iya, Bu. Baik. Coba bangkit berdiri dulu agar tidak mengantuk. Kita melakukan suatu pemanasan agar pembelajaran kita semakin bersemangat. Semangat, Aurel. Oke, baik ya. Pemanasan kita, jika ibu mengatakan bum bum, maka tangannya bum bum gitu ya. Ya, Bu. Jika ibu mengatakan tak, maka tangannya ditepuk. Bum bum. Ya, seperti itu. Baik, ibu coba ya. Bum bum, Bum, bum. bum bum. Bum, bum. Tak, 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 bum, bum, bum bum tak. Bum. Oke, udah. Oke ya. Silakan duduk kembali. Baik, pada hari ini kita akan belajar dari muatan bahasa Indonesia dan juga muatan IPA, di mana hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan penunjang, dan juga kita akan membuat satu proyek kecil tentang, nanti anak-anak sendiri tahu. Jadi anak-anak harus mengikuti pembelajaran agar anak-anak juga bisa membuat proyek tersebut ya. Baik, Bu. Berarti nanti buat proyeknya sama alat dan bahan yang sudah disuruh ya, Bu? Iya, sudah bawa semua kah? Sudah, Bu. Mantap sekali. Baik, Ibu akan memberikan lembar untuk dibaca. Tapi sebelumnya, Ibu akan membuat kalian dalam kelompok-kelompok kecil, di mana Aurel sebagai kelompok 1, Riri sebagai kelompok 2, Nak Fitri sebagai kelompok 3. Baik ya, dibaca dulu teksnya. Dibaca Terima dulu. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Asik. Bu, ini bacanya masing-masing atau? Jadi anak-anak membacanya secara berkelompok sama timnya, sama anggota kelompoknya. Lalu setelah dibaca ngapain ya? Anak-anak, seperti minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan penunjang. Nah, anak-anak mencari gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan yang Ibu berikan. Jadi setiap kelompok dianalisis dulu, dilihat mana ya gagasan pokok yang terdapat dalam bacaan tersebut. Lalu nanti setelah dapat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, setiap kelompok maju ke depan dan menceritakan yang mana gagasan pokok dan gagasan penunjangnya. Seperti itu ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Ya, silahkan dikerjakan Nak Aurel. Sudah dapat? Ini, Bu. Dicatat ya, nanti Ibu tanya
dijawab. Oke? Oke, Baik. Bu, siap. Baik, Bu. Ya Bu. Kelompok 2, ada yang kesulitan? Di paragraf pertama sudah dapat gagasan pokoknya yang mana? Sudah, Bu, tapi takut salah. Coba diperhatikan lagi ya. Iya. Masih ingat kan gagasan pokok itu apa dan gagasan Masih Bu, Ya. masih. coba dicari ya. Hmm, Oh, Naurel butuh pulpen? Butuh. Itu. Oke. Baik. Ada yang kesulitan? Kelompok 3? Aman Bu, bisa Bu. Sudah sampai paragraf berapa? Udah di paragraf 3 Bu. Ih, hebat sekali kelompok 3. Ya dong Bu. Ih, pintar sekali ya. Oke, baik, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya Bu. Baik, kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah juga Bu. Baik. Coba dari kelompok 3. Ya Bu. Paragraf pokok dari paragraf pertama yang mana? Gagasan pokoknya dari paragraf pertama itu tentang kincir angin adalah sebuah alat yang memiliki baling-baling besar atau kecil untuk mendapatkan satu energi dengan memanfaatkan energi angin. Ya, bagus sekali kelompok 3. Tepuk tangan. Coba untuk gagasan pendukungnya yang mana ya? Gagasan pendukungnya yang di Indonesia, pemanfaatan kincir angin belum sepopuler di negara Belanda. Hal ini dikarenakan kurangnya peranan dan sosialisasi pemerintah dalam menerapkan kincir angin. Bagus sekali kelompok 3. Dari paragraf kedua, mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya? Coba disebutin. Kelompok 2. Seiring perkembangan zaman, kincir angin mulai mengalami pergeseran fungsi, yaitu digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Iya, itu gagasan pokok apa gagasan pendukung? Gagasan pendukung. Iya, betul sekali, gagasan pendukung. Nah, untuk gagasan pokoknya yang mana ya? Fungsi pertama kali kincir angin adalah untuk menumbuh tanaman padi. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba untuk paragraf terakhir dari kelompok 1. Gagasan pokoknya, kincir angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, irigasi, pengganti bahan bakar, memotong kayu, pengalih arah angin, penggiling padi, dan pengering hasil panen, Bu. Nah, coba apakah yang disebutkan sama kelompok 1 sudah betul? Saya berbeda, Bu. Coba kelompok 2, apa ya gagasan pokok dari paragraf ketiga? Kincir angin sendiri dibangun oleh P. Lacour dari Denmark. Iya, betul sekali. Jadi kelompok 1 untuk gagasan pokok dari paragraf ketiga itu terdapat di awal kalimat. Terus gagasan pendukungnya yang mana, Bu? Coba ya, siapa yang bisa menunjukkan mana gagasan pendukung dari paragraf 3? Kelompok mana? Kelompok 3 bisa? Gak tahu Bu. Saya tahu. Oh iya, baik. Kelompok 2. Gagasan pendukungnya banyak dari kalimat 2 sampai habis. Coba dibaca kalimat awalnya. Yang mana? Kincir angin ini digunakan pertama kali untuk membangkitkan listrik. Iya. Setelah Perang Dunia I, layar yang digunakan memiliki bentuk melintang menyerupai sudut propeller pesawat. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Benar. Ya, benar ya. Jadi nggak boleh begitu. Jadi apa yang tadi anak-anak sudah sebutkan, baik itu dari paragraf 1 sampai paragraf 3
sudah menyebutkan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Nah, coba setelah mengerjakan mana gagasan pokok, pengertian dari gagasan pokok itu apa? Ya, Kalimat penting. Kalimat. penting. ya Bu, kalimat Bu, penting. inti dari paragrafnya. Ya, inti dari paragraf. Lalu ada yang mau berpendapat lagi? Inti juga Bu sama Ya, kayak- inti. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari bacaan tersebut. Ya, inti dari biasanya gagasan pokok itu terdapat di awal. Awal. Iya, di awal kalimat, ada di tengah dan juga di Di akhir. akhir. Ya, betul Berarti sekali. bisa di mana aja, Bu? Iya, tapi kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Apa pokok dari teks tersebut seperti itu ya. Ya, Nah, Bu. lalu gagasan pendukung itu apa ya? Ada yang tahu? Wih, baik. Nah, Riris. Kalimat yang menjelaskan kalimat utama tadi. Ya, kalimat yang ini ya, yang mengikuti paragraf awal atau gagasan utama tadi. Seperti itu ya. Itu adalah gagasan pendukung. Oke, baik ya. Sudah mengerti ya semuanya Sudah, ya? Ibu. Baik, untuk lembar pengerjaannya Ibu berikan lembar pengerjaan di mana anak-anak tadi kan sudah membaca teksnya. Iya, Bu. Sudah membaca teks tentang kincir angin. Lalu anak-anak Ibu meminta untuk membuat suatu peta konsep atau peta pikiran tentang bacaan ini. Ibu, peta pikiran tuh kayak gimana, Bu? Oh, seperti ini. Coba lihat LKS-nya. LKPD yang Ibu berikan sudah dilihat? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, nanti anak-anak boleh membuat judul besarnya itu tentang teks tadi. Apa coba judulnya? Kincir angin. Iya, kincir Bu, angin. izin bertanya. Berarti kalau judul peta pikiran harus judul ini yang Iya. bisa ya Bu. Nggak boleh buat sendiri, apakah boleh ya Bu? Boleh, tapi kita mengutamakan sama teksnya karena isi dari peta pikirannya nanti adalah teks yang telah anak-anak baca. Seperti itu ya. Baik Bu. Misalnya tadi kincir angin. Kincir angin. Lalu ditaruh bercabang-cabang. Misalnya ada manfaatnya. Tadi di bacaan apa aja manfaatnya ya? Coba. Ini Ini manfaat. saya Bu. Ya, boleh apa? Oh, pembangkit listrik. Iya, pembangkit listrik. Nah, anak-anak bisa tuliskan secara berurut ke bawah. Lalu misalnya di sebelah ini ada anak-anak bisa membuat Fungsi. gagasan pokoknya apa dari paragraf 1 misalnya apa seperti itu, 2 apa, 3 apa, lalu bisa dicabangkan lagi untuk gagasan pendukungnya apa gitu ya. Baik Bu. Nah, Ibu kan sudah memberikan bagannya ya, sudah bisa dilihat, nanti tinggal diisi. Coba dibaca lagi, diperhatikan lagi teksnya, lalu diisi lembar kerja yang telah Ibu berikan. Ibu memberikan waktu selama 5 menit. Untuk gagasan pokok tadi sudah disebutkan, tinggal disalin saja ke lembar kerjanya. Seperti itu. Coba kelompok 3 sudah? Lagi buat, Bu. Sudah sampai mana? Baru masih manfaatnya, Bu. Wow, udah sampai manfaat ya. Ya, Bu. Kelompok 2 Gagasan Bu. udah gagasan. Kelompok 1 Kelompok 1 masih di gagasan juga Bu. oke, Ibu tunggu ya. Nanti kalau sudah selesai kelompoknya, boleh angkat tangan lalu maju ke depan untuk menceritakan bagan yang telah dibuat. Seperti itu ya. Ya, Bu. Bu, aku udah kelar, Bu. Oke, kita tunggu ya teman-temannya ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, bagus. Kelompok 2? Sudah mengerjakan Bu. Sedikit lagi Bu. Oke, baik, sedikit lagi ya, kita tunggu. Coba saling berdiskusi dengan kelompok timnya. Ini enggak. Iya. Oke, baik, sudah selesai ternyata ya. Kelompok 3 boleh maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya.
Ini peta pikiran dari kelompok 3, Bu. Peta pikirannya tentang manfaat dari kincir angin Ya, tadi. tolong jelas ya. Baik, Bu. Manfaatnya itu tadi sebagai pembangkit listrik, Ya, bisa irigasi, terus pemotong kayu, habis itu dapat digantikan sebagai penggiling padi, Bu. Ya, penggiling padi. Oke, baik. Kelompok 3 dipersilakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kelompok 2 sudah? Saya. Oke, baik. Kelompok 1. Jadi ini hasil kerja saya. Ya. Untuk manfaatnya itu ini Bu. Ya. Manfaatnya itu sebagai pembangkit listrik, Ya, irigasi, Lalu? terus pengganti bahan Ya, bakar, lalu pemotong kayu, potong kayu juga. pengalih arah angin, Ya. sama itu pengering hasil panen. Ya, bagus sekali kelompok 1. Beri tepuk tangan. Kelompok 2 boleh? Ayo, Bu. Semangat dong ya. Kelompok 2 pasti bisa. Coba Ibu Baik. lihat dulu. Ini adalah peta konsep yang telah saya buat. Ya. Jadi judul besarnya adalah kincir angin. Lalu di bawahnya ada manfaat, fungsi, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Untuk fungsinya, untuk menumbuh tanaman padi, Ya. lalu untuk menghasilkan tenaga listrik. Ya, ada 3. Untuk manfaatnya sebagai pembangkit listrik, irigasi, pengganti bahan bakar, pemotong kayu, dan penggiling padi. Ya. Nah, untuk gagasan pokoknya ada 3. Tadi pada paragraf pertama adalah kincir angin adalah sebuah alat yang memiliki baling-baling besar atau kecil. Yang kedua, fungsi pertama kali kincir angin adalah untuk menumbuh tanaman padi. Dan yang terakhir adalah kincir angin sendiri dibangun oleh Pelacor dari Denmark. Sekian. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 2 jelas sekali ya membuat peta konsepnya ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak telah membuat peta konsep semenarik mungkin. Nah, sekarang itu kita akan membuat suatu proyek seperti yang Ibu telah janjikan. Coba dikeluarkan barang-barangnya. Origaminya sudah dibawa. Sudah, Bu. Ada yang tidak membawa? Kalau tidak ada, biar Ibu membagikannya. Oke, Ibu, ternyata ketinggalan punya saya. Aku bawa. Tadi udah ada di tas. Iya, Ya udah, tidak apa-apa. Ibu akan memberikannya. Ini buat kelompok 2. Kasih ini, teman. Ini kelompok 1. Nah, untuk membuatnya, coba diperhatikan. Ibu akan menginstruksikan ya. Jadi anak-anak harus mendengarkannya. Pertama, kelompok 3 sudah siap. Kelompok 3. Sudah, Ibu. Baik, sudah siap ya. Coba dilipat dulu lipatnya bagaimana, Bu? menjadi segitiga. Coba ya, Ibu perhatikan ya. Ini punya Ibu ya. Coba dilipat seperti ini. Ibu, aku nggak bisa guntingnya. Seperti Bu. ini, Kak, Bu. Bu, aku nggak bisa guntingnya, Bu. Gunting apa ya, Nak? Melipat dulu. Melipat. Tapi aku udah melipatnya. Tunggu, harus ditunggu dulu teman-temannya. Jadi harus diikuti langkah demi langkah. Baik, Ibu. Oke, udah seperti ini semuanya ya. Nah, Bu. Udah, buka lagi. Ya, Udah. sudah. Lipat ya. Sekarang lipat berlawanan arah. Maksudnya, Bu. Seperti ini, dilipat seperti ini. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Sudah? Nah, Bu. Sudah. Coba digunting garis yang telah tercipta dari lipatan tersebut. Aku nggak punya gunting, Bu. Ini ada gunting Ibu. Oke, Bu. Ya, itu dipakai ya, tapi pakainya hati-hati ya, nanti kena Aku nggak bisa, tangan. Bu. Sini Ibu bantuin.
Ini bahaya, harus ada bantuan orang dewasa. Nanti kena tangan kamu. Udah, coba ya diperhatikan. Coba digunting nanti dari sudut sini. Coba diperhatikan. Digunting. Tapi jangan sampai habis ya. Jangan Garisnya ini ya, Bu. Iya, tapi diguntingnya sampai sini saja. Jangan sampai sini. Iya. Coba digunting pelan-pelan ya. Iya, Bu. Semua sisi ya, Bu. Iya. Coba digunting. Sudah. Kalau sudah digunting, nanti setiap sisinya dilipat ya. Ya, Bu. Lihat punya Bu seperti apa. Ya Bu udah mau jadi. Ibu ini tengahnya ditusuk gini ya Bu? Iya. Ditusuk pakai jarum. Tapi hati-hati saat melakukannya. Kalau tidak bisa nanti bisa minta bantuan sama ibu ya. Bu aku nggak berani Bu. Coba sini. Ibu jadi. Ya sebentar ya. Oke. Saya berhasil, Bu. Ini sudah ditancapin ya. Ya Bu, udah Bu. Ya coba dipegang. Makasih Bu. Ya aku punya aku udah jadi guys. Aku Kamu udah. Sudah semua ya? Tapi ya punya aku gerak. punya Coba, aku gerak. coba. Punya siapa yang bergerak? Coba di. Aku Bu, aku bergerak Bu tuh Coba, Bu. tunggu. Jangan dirusak. Coba kelompok 3. Bisa Bu, bergerak Bisa. dengan sempurna. Kelompok 1. gini ya, Bu. Ya. Iya. Mana? Ini bergerak. Coba ibu. Coba ibu. Oh bergerak tapi tidak laju ya, tidak. Oh, ini ya punya saya. Itu punya kelompok 2. Ini kan pekerjaan kelompok 1, jadi kelompok 1 pegang. Coba kelompok 2 ibu pegang ya. Wah punya kelompok 2 bagus ya. Ya, Sama mundur juga. Wih, bagus kelompok 2. Oke baik ya. Kelompok 3 mana? Bu, bisa Bu. Kelompok 3 coba. Oke baik, coba ya, coba diginiin dulu. Kenapa baling-balingnya ini, kipas kincir anginnya ini bisa berputar? Karena ini ada anginnya Bu. Tapi Iya. gini ada anginnya. Digerakkan. Anginnya ya? karena Iya. digerakkan. Ya karena digerakkan. Jadi Digerakinnya pakai angin. ya karena namanya adalah Kincir angin Bu. ya namanya adalah kincir angin. Coba kelompok 1 diginiin lagi. Kok tidak bisa? Gini, Bu, ya. Ya bagus sekali. Coba ibu pakai kalau punya kelompok 1 ya. Nah, Bu, itu punya kelompok 2. oke baik ya. Kelompok kan dia saat ibu memberikan dorongan, Ya. maka kincir anginnya itu bergerak. Nah, bentar ya, ibu akan jelasin. Kenapa kincir angin bisa bergerak kelompok 1? Karena tadi ada anginnya, Bu. Iya, karena ada anginnya. Coba ya, diperhatikan. Jadi, tadi manfaat dari kincir angin salah satunya dapat membangkitkan iya, tenaga listrik. Coba ya, ini adalah kincir angin. Misalkan ini kincir angin ya. Ibu gambar. Nah, saat ibu memberikan dorongan seperti ini, maka kincirnya akan berputar. Nah, angin masuk ke dalam turbin, di mana turbinnya ini digerakkan oleh angin, sehingga turbin itu saat digerakkan oleh angin, masuk gerakan itu akan membangkitkan generator yang ada dalam kincir angin tersebut. Di dalam generator yang telah digerakkan itu akan menghasilkan suatu energi, yaitu energi listrik. Ya Nah, sehingga lampu akan menyala seperti itu. Pernah melihat ini film dari Teletubbies? Oh, iya. Tahu Bu. Ada kincir angin kan? Ada yang warna putih kan, Bu? Iya, warna putih. Nah, kincir anginnya itu digunakan sebagai pembangkit listrik di tempat itu. Jadi angin yang memutar baling-baling, lalu energi yang dihasilkan dari putaran ini akan disimpan di generator. Lalu generatornya akan membuat
Listrik. Bu, saya pernah melihat secara langsung Iya. baling-baling di Bandung. Di Bandung. Nah, Riris pernah ke Bandung? Pernah Pernah. Ngapain kamu ke Bandung? jalan-jalan terus kita lihat baling-baling. Ya, di baling-balingnya itu besar atau kecil? Besar Bu, dan itu benar-benar dia cepat berputar. Iya. Oh, dia kalau dia berputarnya cepat itu karena anginnya Iya, itu ya Bu. karena anginnya kencang, semakin kencang anginnya maka baling-balingnya akan berputar semakin kencang juga. Ih, ih, Coba, ih. coba, udah kan? Sudah, kelompok 3 masih bisa baling-balingnya berputar. Masih Bu, tuh Bu, bekerja dengan baik Bu dia Bu. Baik, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk coba menjelaskan apa yang tadi Ibu jelaskan mengapa kincir angin itu dapat membangkitkan listrik. Ada yang bisa? Aku Bu, Baik, kelompok 3. maju atau di sini aja Bu? Boleh maju, boleh di tempat juga. Oh ya udah, aku di sini aja Bu. Oh, maju saja deh. Ibu. Nah, teman-teman, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan cara kerja kincir angin. Di sini saya sudah mempunyai kincir angin yang terbuat dari kertas dan dia bisa bergerak. Kenapa? Karena dia digerakin oleh angin. Terus kalau cara kerja kincir angin itu biar bisa jadi listrik, pertama karena ada angin, habis itu masuk ke turbin kincirnya, habis itu masuk lagi diarahkan ke generator dan menjadi tenaga listrik. Iya. Seperti Ibu Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Sama-sama. Sekali. Ada yang mau jelasin lagi dari kelompok mana? Kelompok 2? Di mana? Sudah Ya, bisa? boleh Bu. Baik, dipersiapkan. Sekali ada angin yang datang atau yang muncul lalu membuat baling-baling ini bergerak. Ya, betul. Selanjutnya dari ubin ini, karena angin selalu bergerak dan itu cepat, akan mempengaruhi generator tadi yang seperti dijelaskan Ibu Guru. Dan dari generator tersebut akan dihasilkan energi listrik. Jadi begitulah proses mengapa baling-baling bisa bergerak. Terima kasih. Kelompok 1 ada yang mau disampaikan? Sakit perut. Kenapa kelompok 1 bisa sakit perut? Kenapa? Kan mangga. Oh, itu makanya kalau pagi itu makannya nasi bukan mangga. Jadinya sakit perut. Ya, Nah, Bu. seperti itu ya. Jangan makan mangga lagi ya. Bu, maaf. Nah, itu adalah proses yang telah dijelaskan oleh anak-anak mengapa sumber energi angin bisa dikatakan untuk membangkitkan listrik. Karena dengan adanya gerakan dari angin yang memutar baling-baling dari kincir angin sehingga dapat menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Contohnya ini ya Bu, lampu. Iya, contohnya lampu, tapi lampu yang di ruangan kelas ini kita tidak menggunakan kincir angin karena di sekolah kita tidak ada kincir angin. Oh, iya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai sumber energi yang paling besar kan, yaitu matahari. Nah, sekarang matahari juga adalah salah satu energi yang bisa menciptakan listrik, seperti itu ya, arus listrik, menghasilkan tenaga listrik. Sama halnya dengan angin, yang mana sumber energi angin ini banyak digunakan di Belanda, sama tadi di teks bacaan ada tadi kan, coba. Iya Bu, Denmark. Bukan? Ada juga di Belanda, dari paragraf 1 tadi ada di Oh Belanda. iya, di Indonesia pemanfaatan kincir angin belum sepopuler di negara Belanda Bu. Iya, di Indonesia itu masih jarang kita temui. Tadi seperti Riris katakan, dia melihat adanya kincir angin itu ada di Bandung. Ya, seperti itu. Jadi kalau di tempat kita itu masih jarang adanya
kincir angin. Yang paling banyak di Indonesia itu baru-baru ini adalah panel surya seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Oh, Seperti iya. itu. Yang pertemuan minggu lalu bukan? Iya, pertemuan minggu lalu. Banyak lagi sumber energi yang ada di sekitar kita seperti angin, matahari, angin lagi, terus solar, banyak lagi. Tapi kita akan membahas tentang angin untuk minggu ini. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Terkait tugas, terkait boleh. Belum, Bu. Bu. Oke, belum ada ya. Bu. Oh iya. Itu kalau kincir angin itu bisa buat polusi juga nggak, Bu? Polusi Atau enggak? sepertinya tidak, karena memanfaatkan dari alam, dari alam kan, jadi tidak merusak alam. Seperti itu ya. Ya, Bu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau merangkum sedikit. Tadi kita sudah belajar apa saja? Coba Aurel, tadi kita sudah belajar apa saja? Jadi kita itu, Bu, gagasan pokok sama gagasan pendukung. Ya, kita tadi telah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu, Kincir angin. iya, Tadi manfaatnya, Bu. iya, manfaat dari kincir angin juga ada. Kincir angin dari Belanda. Iya, dari Aslinya. Belanda, banyak di Belanda. Tadi kita ngapain lagi? Membuat apa? Buat kincir angin dari Iya, kertas. membuat kincir angin. Ibu, ini dikumpul apa buat kami bawa pulang, Bu? Boleh dibawa pulang saja. Di Baik, rumah Bu. boleh diperbanyak. Seperti itu ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan sebelumnya biar semangat lagi, berdiri lagi, kita tepuk bum-bum lagi. Yeay. Baik, Ibu. Baik, kita tes konsentrasinya, apa masih konsen atau sudah buyar? Ibu tadi bomnya begini ya, Bu? Ya, bumnya Dari seperti- kanan dulu kan, Bu? Iya, dari kanan, bum bum gitu ya. Baik, Bu. Ini, oke. Didengarkan instruksinya. Tak, tak, bum bum, bum bum, tak, tak, bum bum. Bum, bum. Oke. Yeay. Tadi Riri sudah buyar. Iya. Gimana? Tapi saya udah mau pulang, Bu. Oh, udah lapar mungkin ya. Udah jam. Ya, udah mau jam pulang. Baik, mungkin untuk Aurel bisa memimpin doa pulang. Baik, Bu. Persilakan. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Nak Aurel. Sama-sama, Bu. Baik. Mungkin anak-anak bisa memasukkan bukunya sebelum kita Aurel, pulang. guntingmu. Baik. Terima kasih. Ya, Sama. hati-hati di jalan ya anak-anak. Iya, Bu. Jangan lupa makan siang Aurel biar perutnya tidak sakit lagi. Iya, Bu. Nanti saya makan.